Pernahkah kamu merasa hidup terus berjalan, tapi dirimu sendiri seperti tidak ikut bergerak? Kamu bangun pagi dengan kepala yang berat, pikiran yang berantakan, dan fokus yang entah menghilang kemana. Setiap keputusan kecil terasa memusingkan, setiap rencana yang sederhana berubah menjadi rumit, dan di suatu titik kamu mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku merasa semakin tumpul, semakin lambat, semakin sulit memahami hal-hal yang dulu mudah? Padahal, kamu bukan seseorang yang bodoh, kamu bukan orang yang tidak punya kemampuan. Kamu hanya sedang terjebak dalam sesuatu yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih mematikan daripada sekadar rasa malas atau tidak disiplin. Kamu sedang dikelilingi oleh racun-racun otak yang bekerja diam-diam. Racun yang tidak terlihat, tidak bersuara, tidak menyakitkan pada awalnya. Tetapi perlahan, mereka mencuri kejernihan pikiranmu, mencuri fokusmu, mencuri kemampuanmu untuk berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalani hidup dengan arah yang jelas. Di luar sana, banyak orang yang merasa dirinya gagal, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak berbakat, tapi kenyataannya bukan itu. Yang membuat mereka jatuh bukan kurangnya kecerdasan, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang meracuni cara mereka berpikir setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sepele, tapi sebenarnya sangat kuat dalam menghancurkan kualitas mental. Bayangkan sebuah gelas berisi air jernih. Jika kamu meneteskan tinta hitam, setetes saja setiap hari, lambat laun air itu akan menjadi pekat dan keruh. Begitu pula dengan otakmu. Ia lahir jernih, ia tumbuh dengan kemampuan untuk berpikir, menyerap, dan memahami. Tapi setiap hari ada tetes-tetes racun yang masuk tanpa kamu sadari, dan perlahan membuat pikiranmu tidak sejernih dulu. Racun itu bisa datang dari pikiranmu sendiri, dari kebiasaanmu, dari lingkunganmu, dari cara kamu mengisi waktumu. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi sesuatu yang bekerja pelan-pelan sampai kamu tidak menyadari bahwa pola pikirmu telah berubah. Dan yang paling menakutkan adalah ini. Semakin lama racun itu menetap, semakin kamu merasa bahwa itulah dirimu yang sebenarnya. Padahal bukan, itu hanya hasil dari apa yang kamu izinkan masuk ke dalam kepalamu selama ini. Hari ini kita akan membuka semuanya. Kita akan membahas racun-racun otak yang diam-diam mencuri kecerdasanmu. Racun yang membuatmu sulit fokus. Racun yang membuatmu merasa bodoh, padahal kamu tidak. Racun yang membuatmu stagnan, padahal kamu seharusnya bisa tumbuh jauh lebih cepat. Dan ketika kamu memahami racun-racun ini, kamu akan melihat sesuatu yang sangat penting, bahwa kamu masih punya kendali. Kamu masih bisa membersihkannya. Kamu masih bisa mengembalikan ketajaman pikiranmu, kejernihan hatimu, dan arah hidupmu. Mari kita mulai, karena ini bukan tentang menjadi pintar. Ini tentang merebut kembali dirimu yang sebenarnya sebelum racun itu mengambil alih semuanya. Selamat datang di audio afirmasi. Satu afirmasi setiap hari, satu langkah menuju hidup terbaikmu. Sekarang, mari kita mulai. Racun pertama, overthinking. Overthinking adalah racun yang paling sering dianggap sepele. Ia tidak datang dengan teriakan, tidak datang dengan tanda bahaya, tidak membuat kepalamu langsung meledak. Justru sebaliknya, ia datang dengan cara yang sangat lembut, sangat halus, sangat meyakinkan. Ia membuatmu merasa seolah-olah kamu sedang menganalisis, seolah kamu sedang berpikir matang. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang mematikan langkahmu sendiri. Overthinking bukan sekadar berpikir terlalu banyak. Ia adalah proses ketika pikiranmu berputar di tempat yang sama, berulang-ulang, tanpa menghasilkan keputusan apapun. Seperti seseorang yang sedang menginjak gas dan rem pada waktu yang bersamaan. Mesin bising, bensin habis, tetapi mobil tidak bergerak kemana-mana. Begitulah overthinking bekerja di dalam dirimu. Melelahkan, menguras energi, tapi tidak membawa perubahan. Yang lebih parah, overthinking membuatmu percaya bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Kamu merasa lebih berhati-hati, kamu merasa lebih cermat, kamu merasa lebih siap. Padahal, kenyataannya, kamu hanya menunda. Kamu hanya menakuti diri sendiri dengan bayangan-bayangan yang tidak pernah terjadi. Kamu hanya membiarkan ketakutan meminjam suara logika dan menyamar menjadi pertimbangan. Setiap hari, ada ribuan hal yang ingin kamu lakukan. Ada ide yang muncul tiba-tiba. Ada kesempatan yang lewat di depan mata. Ada langkah kecil yang sebenarnya mugah, tapi terasa besar.
Dan di setiap momen itu, overthinking muncul sebagai bisikan yang sangat halus. Apa nanti kalau aku salah? Apa nanti kalau tidak sesuai harapan? Apa nanti kalau orang lain menertawakan? Apa nanti kalau gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah selesai. Dan yang lebih menyesakan adalah, semakin kamu mencari jawaban, semakin kabur semuanya. Seolah-olah otakmu menyulap hal kecil menjadi masalah besar. Seolah-olah hidupmu menjadi medan perang yang penuh resiko. Padahal, yang kamu hadapi hanya langkah sederhana. Overthinking juga membuat waktumu habis tanpa terasa. Kamu duduk 10 menit, tiba-tiba 1 jam lewat. Kamu ingin memulai sesuatu, tetapi pikiranmu sibuk merangkai skenario buruk yang panjang, rumit, dan tidak masuk akal. Yang kamu lakukan hanyalah berada di dalam kepalamu sendiri, bukan dalam kehidupan nyata. Dan dunia di dalam kepala itu sangat menipu. Karena semakin lama kamu di sana, semakin kamu yakin bahwa bahaya itu nyata, bahwa pilihanmu beresiko, bahwa kamu harus menunggu waktu yang lebih tepat, kondisi yang lebih sempurna, atau keberanian yang lebih besar. Padahal, dalam kenyataan, tidak ada bahaya sebesar itu, tidak ada resiko sebesar itu, dan waktu yang sempurna itu tidak akan pernah datang. Semua tindakan besar dalam hidup dimulai dari keputusan kecil. Tapi overthinking menculikmu dari momen itu. Ia menjauhkanmu dari tindakan. Ia mengunci kakimu, mengikat tanganmu, dan membuatmu percaya bahwa diam adalah pilihan yang aman. Itu sebabnya, banyak orang cerdas terlihat seperti kehilangan kecerdasannya, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena energi berpikir mereka habis untuk berputar, bukan bergerak, habis untuk membayangkan, bukan berbuat, habis untuk ketakutan yang tidak nyata. Overthinking menciptakan tembok tebal antara dirimu dengan hidupmu. Dan semakin lama kamu di belakang tembok itu, semakin kamu merasa bahwa dunia luar terlalu menakutkan untuk dijajah kembali. Kamu merasa dirimu kecil, padahal kamu hanya terjebak dalam pikiranmu sendiri. Racun ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Ia harus dilawan dengan tindakan kecil, keputusan sederhana, dan keberanian untuk bergerak meski dirimu masih ragu. Karena satu langkah yang dilakukan lebih berharga daripada 1000 skenario yang dipikirkan. Racun kedua, informasi sampah. Ada satu racun yang jauh lebih berbahaya daripada makanan tidak sehat, rokok, atau minuman yang merusak tubuh. Racun itu tidak masuk lewat mulutmu, tetapi lewat matamu dan telingamu. Racun yang perlahan-lahan merusak kualitas berpikirmu tanpa kamu sadari. Itulah informasi sampah. Di zaman ini, otak kita tidak kekurangan informasi. Justru sebaliknya, kita tenggelam dalam lautan informasi. Masalahnya adalah, sebagian besar dari informasi itu tidak bergizi. Ia tidak menambah pengetahuan, tidak memperluas wawasan, dan tidak membuatmu lebih cerdas. Ia hanya memenuhi kepalamu dengan hal-hal yang tidak berguna, membuatnya berat, sesak, dan penuh suara bising. Setiap kali kamu membuka media sosial, ada ratusan video yang berlomba-lomba merebut perhatianmu. Video lucu yang cepat hilang dari ingatanmu. Drama receh yang tidak ada hubungannya dengan hidupmu. Gosip yang hanya mengotori hatimu. Konten-konten pendek yang dibuat agar kamu betah berlama-lama, tapi tidak memberi apapun pada jiwamu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hafal hal-hal yang seharusnya tidak penting. Kamu tahu siapa yang berselisih dengan siapa. Kamu tahu artis mana yang bercerai. Kamu tahu rumor apa yang sedang viral. Tapi kamu lupa apa tujuan hidupmu. Kamu lupa apa yang ingin kamu capai bulan ini. Kamu lupa kemana arah yang ingin kamu tuju. Informasi sampah itu seperti junk food untuk pikiran. Rasanya enak, mudah dikunyah, menyenangkan sesaat. Tapi setelah itu, tidak ada energi yang kamu dapat. Yang ada hanya rasa malas, lelah, dan pikiran yang semakin tumpul. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah satu hal. Kamu tidak merasa sedang diracuni.
Karena informasi sampah itu terasa ringan, tidak menuntutmu berpikir, tidak menantangmu menjadi lebih baik. Ia hanya membuatmu nyaman, dan kenyamanan itu membuatmu stagnan. Ketika otakmu terlalu sering mengkonsumsi informasi dangkal, akhirnya ia terbiasa untuk berpikir dangkal. Hal-hal besar terasa membosankan. Topik-topik mendalam terasa sulit. Buku tebal terasa menakutkan. Pembelajaran baru terasa seperti beban. Karena otakmu terlalu sering dimanja oleh konten cepat yang tidak memerlukan usaha. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kehilangan kemampuan untuk fokus lama. Kehilangan kemampuan untuk merenung. Kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam. Kehilangan kemampuan untuk memahami sesuatu dengan serius. Karena pikiranmu sudah terlatih untuk berpindah setiap beberapa detik, seperti geseran jarimu di layar ponselmu. Dan ketika waktumu habis untuk hal-hal kecil, hal-hal besar tidak pernah punya ruang untuk tumbuh. Tujuanmu tidak bergerak, mimpimu tidak berkembang, pengetahuanmu tidak bertambah. Karena otakmu sibuk dipenuhi oleh hal-hal yang tidak memiliki nilai apapun untuk masa depanmu. Informasi sampah adalah racun yang menghabiskan waktumu sedikit demi sedikit, menghabiskan fokusmu, menghabiskan kekuatan berpikirmu. Dan yang paling menyakitkan adalah satu hal. Kamu tidak merasa sedang diracuni. Karena informasi sampah itu terasa ringan. Tidak menuntutmu berpikir. Tidak menantangmu menjadi lebih baik. Ia hanya membuatmu nyaman. Dan kenyamanan itu membuatmu stagnan. Padahal sebenarnya, kamu bisa berhenti kapan saja. Kamu bisa memilih apa yang kamu masukkan ke dalam otakmu. Kamu bisa mengisi kepalamu dengan ilmu, bukan drama. Dengan wawasan, bukan gosip. Dengan ide besar, bukan masalah kecil orang lain. Karena apa yang kamu konsumsi setiap hari, itulah yang membentuk dirimu. Itulah yang menentukan kualitas pikiranmu. Dan pada akhirnya, itulah yang menentukan kualitas hidupmu. Racun ketiga, lingkungan peremeh. Ada satu jenis racun yang tidak datang dari dirimu sendiri, tidak muncul dari pikiranmu, tetapi berasal dari orang-orang yang kamu temui setiap hari. Racun yang paling sulit dihindari karena seringkali mereka adalah orang yang paling dekat denganmu. Inilah racun dari lingkungan yang meremehkan. Lingkungan buruk tidak selalu terlihat seperti musuh. Mereka tidak selalu datang dengan hinaan yang jelas atau kata-kata kasar yang menyakitkan. Terkadang, racun itu muncul dalam bentuk tawa kecil yang meremehkan, komentar ringan yang meruntuhkan kepercayaan diri, ucapan-ucapan yang terdengar biasa, tetapi diam-diam menusuk lebih dalam daripada pedang manapun. Ada orang yang ketika kamu bercerita tentang mimpimu, mereka tidak mendengarkan dengan niat baik. Mereka hanya menunggu waktu untuk berkata, "Ah, kamu yakin bisa?" Atau jangan-jangan kamu cuma mimpi terlalu tinggi. Sudahlah, itu bukan levelmu. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini tampak tidak berbahaya. Namun, bagi jiwa yang sedang membangun kepercayaan diri, itu seperti racun yang menetes perlahan. Yang membuat racun ini lebih mematikan adalah satu hal. Mereka melakukannya sambil tertawa, sambil bercanda, sambil berkata, "Aku cuma mengingatkan," sambil pura-pura peduli, padahal sebenarnya mereka tidak ingin melihatmu melampaui mereka. Lingkungan seperti ini membuatmu mulai mempertanyakan kemampuanmu sendiri. Awalnya kamu yakin, awalnya kamu semangat, awalnya kamu merasa bisa, tapi setelah mendengar suara-suara kecil itu setiap hari, keraguan mulai muncul. Dan keraguan itu tumbuh seperti bayangan gelap yang merambat ke setiap sudut hatimu. Tanpa sadar, kamu mulai menyesuaikan mimpimu agar terlihat wajar bagi mereka. Kamu takut terlihat ambisius, kamu takut dianggap sok bisa, kamu takut gagal di depan mereka. Dan akhirnya, kamu lebih memilih hidup kecil agar tidak menjadi bahan pembicaraan.
Bayangkan seseorang yang ingin terbang tapi setiap hari dipotong sayapnya sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, ia percaya bahwa sayap itu memang tidak ada. Begitulah lingkungan peremeh meracuni dirimu, bukan dengan merusak tubuhmu, tapi dengan mematahkan keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Lingkungan yang buruk tidak hanya menghambat pertumbuhanmu, tetapi juga mengubah cara kamu memandang dunia. Kamu mulai percaya bahwa dunia tidak ramah, bahwa sukses itu hanya untuk orang tertentu, bahwa kamu tidak punya kemampuan. Padahal kenyataannya bukan begitu. Kamu hanya dikelilingi oleh orang yang tidak mampu melihat potensimu. Yang lebih tragis lagi, banyak orang tidak sadar mereka sedang hidup di tengah lingkungan yang meremehkan. Mereka mengira itu hal biasa. Mereka mengira itu humor. Mereka mengira itu bentuk perhatian. Padahal itu adalah racun yang merusak fondasi mentalmu dari dalam. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang menertawakan ide-ide besar, kamu akan berhenti memikirkannya. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang takut mencoba, kamu akan ikut takut. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang selalu melihat kekurangan, kamu akan lupa bahwa kamu punya kelebihan. Racun dari lingkungan premeh tidak selalu langsung terasa. Tapi lama-kelamaan, kamu menjadi pribadi yang berbeda. Lebih ragu, lebih takut, lebih kecil, lebih pelan. Bukan karena kamu kehilangan kemampuan, melainkan karena kamu kehilangan keberanian untuk mempercayai dirimu sendiri. Beruntungnya ada sebuah kenyataan yang bisa membebaskanmu. Kamu berhak memilih lingkungan baru. Kamu berhak menjaga dirimu dari suara-suara yang merusak mentalmu. Kamu berhak mengurangi jarak, bukan permusuhan, tetapi perlindungan. Karena hidupmu terlalu berharga untuk diatur oleh orang yang tidak ingin melihatmu maju. Lingkungan tidak menentukan masa depanmu, tapi pengaruhnya bisa mempercepat atau memperlambat perjalananmu secara drastis. Dan ketika kamu mulai menjauh dari racun ini, kamu akan menyadari betapa banyak dari dirimu yang sebenarnya kuat. Hanya saja selama ini tertutup oleh suara orang lain. Racun keempat, menghindari tantangan. Ada satu racun yang jauh lebih mematikan daripada kegagalan. Kebiasaan menghindari tantangan. Ini adalah racun yang tidak kentara. Ia tidak menyakitkan di awal, tapi efeknya merayap perlahan, menggerogoti ketajaman pikiran dan keberanianmu sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu menolak kesempatan untuk belajar hal baru, setiap kali kamu mundur saat sesuatu terlihat sulit, setiap kali kamu berkata, "Nanti saja, aku belum siap," atau takut salah, pada saat itu juga otakmu kehilangan daya tahan dan kekuatannya. Otak itu seperti otot. Tanpa beban, ia melemah. Dan sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang melemahkan diri mereka sendiri. Menghindari tantangan membuat hidup terasa aman, tapi bukan berarti membuatmu berkembang. Itu seperti tinggal di ruangan yang sama selama puluhan tahun. Tidak ada risiko, namun juga tidak ada kemajuan. Pada akhirnya, kamu tidak hanya terjebak, kamu juga kehilangan kemampuan untuk bergerak maju. Racun ini membuat pikiranmu percaya bahwa kesulitan adalah musuh, padahal justru dari kesulitanlah kecerdasan terasah. Saat kamu memecahkan masalah yang rumit, otakmu membangun koneksi baru. Saat kamu mencoba hal yang belum pernah kamu lakukan, kemampuanmu meningkat. Saat kamu bertarung dengan rasa takut, keberanianmu tumbuh. Tapi orang yang terus menghindari tantangan mulai hidup dalam pola yang berbahaya. Ia hanya ingin yang mudah. Ia hanya mengejar yang instan. Ia hanya melakukan yang sudah ia kuasai. Dan perlahan, ia berhenti bertumbuh. Lebih buruk lagi, racun ini sering datang dengan pembenaran. Aku tidak ingin mengambil risiko dulu. Aku takut hasilnya tidak sesuai. Aku ingin menunggu waktu terbaik. Namun waktu terbaik tidak pernah datang. Yang ada hanyalah penundaan yang semakin panjang, sampai akhirnya ia terbiasa hidup dalam batasan-batasan yang ia ciptakan sendiri. Tantangan itu sebenarnya bukan musuh. Tantangan adalah alat. Ia menguji kemampuanmu. Ia menyingkap kelemahanmu. Ia memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa tantangan, kamu tidak akan tahu seberapa kuat dirimu. Orang-orang paling cerdas bukanlah mereka yang paling banyak tahu, tetapi mereka yang paling sering berhadapan dengan hal yang sulit dan bertahan. Mereka yang berani mengambil langkah meski tidak yakin, mereka yang mau mencoba walaupun takut salah,
Mereka yang tetap berjalan meski jalannya gelap, karena mereka memahami satu kebenaran sederhana. Kemudahan membuatmu nyaman, tantangan membuatmu berkembang. Jika kamu ingin otakmu tajam, cepat dan kuat, kamu harus membiasakan diri menghadapi hal yang menuntut usaha. Sesederhana itu. Baca buku yang membuatmu berpikir keras, pelajari keterampilan yang membuatmu frustasi di awal, lakukan hal yang sulit meski terasa menakutkan. Justru saat kamu merasa tidak mampu, saat itulah kamu harus memaksakan diri, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena menghindari tantangan tidak hanya membuatmu bodoh, tapi juga merampas masa depanmu, potensimu, dan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih besar daripada itu. Racun kelima, kebiasaan mengeluh. Ada satu racun terakhir yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat menghancurkan. Kebiasaan mengeluh. Ini adalah racun halus yang bekerja perlahan, namun konsisten. Ia tidak langsung membuatmu jatuh, tetapi ia merusak fondasi mentalmu sedikit demi sedikit, sampai kamu tidak lagi punya tenaga untuk tumbuh, tidak punya energi untuk bergerak, dan tidak punya keyakinan untuk berubah. Mengeluh adalah cara tercepat untuk melemahkan otak. Setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang memperkuat pola pikir bahwa kamu tidak punya kendali. Kamu sedang meyakinkan dirimu sendiri bahwa hidup lebih besar daripada kemampuanmu. Kamu sedang menanamkan keyakinan bahwa kamu lemah. Dan yang lebih berbahaya, kebiasaan mengeluh membuat otakmu malas mencari solusi. Mengapa? Karena mengeluh memberikan kenyamanan palsu. Saat mengeluh, kamu merasa sedang melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada yang berubah. Kamu hanya memutar ulang masalah yang sama, merasa tertekan, merasa marah, merasa tidak berdaya, lalu besok mengulanginya lagi. Kebiasaan ini membunuh kejernihan berpikir secara perlahan. Kamu mulai melihat masalah di mana tidak ada masalah. Kamu mulai memperbesar hal kecil menjadi gunung. Kamu mulai melihat dunia seolah semuanya salah. Dan ketika otak terbiasa dengan pola negatif, ia akan sulit mempercayai hal yang baik. Pada titik inilah racun itu bekerja paling kuat. Ia membuatmu lupa bahwa kamu sebenarnya mampu. Orang yang sering mengeluh tidak menyadari bahwa pikirannya sedang terjebak dalam loop negatif yang tidak berujung. Ia kehilangan kemampuan untuk fokus karena pikirannya selalu dipenuhi sesuatu yang tidak ia sukai. Ia kehilangan kreativitas karena hanya memikirkan hambatan, bukan solusi. Ia kehilangan peluang karena orang lain menjauh dari energi negatif. Dan pada akhirnya, ia kehilangan masa depan yang sebenarnya bisa ia miliki. Padahal masalah yang kamu hadapi tidak pernah sekuat itu. Yang membuatnya terasa berat adalah narasi negatif yang kamu ulang-ulang di dalam kepala. Mengeluh itu seperti membuka pintu bagi ketidakmampuan. Semakin kamu mengeluh, semakin kamu percaya bahwa hidupmu buruk. Semakin kamu percaya hidupmu buruk, semakin buruk tindakanmu. Semakin buruk tindakanmu, semakin buruk hasilmu. Dan siklus itu terus berputar. Namun ada hal yang jarang disadari orang. Mengeluh adalah pilihan. Begitu juga diam, menerima, atau memperbaiki. Ketika kamu berhenti mengeluh, bukan berarti masalahmu hilang. Tapi otakmu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pengendali. Otakmu mulai fokus mencari apa yang bisa dilakukan. Ia menjadi lebih jernih, lebih kuat, lebih tahan banting. Tidak ada orang yang mencapai hidup hebat dengan banyak mengeluh. Mereka yang sukses bukan yang punya hidup paling mudah. Mereka hanya punya mental yang mau menghadapi kenyataan tanpa drama, tanpa alasan, tanpa keluhan. Kamu tidak bisa mengontrol semua hal di dunia ini, tapi kamu selalu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah kecerdasan mental dibangun. Berhenti mengeluh bukan berarti berhenti merasakan. Ini tentang berhenti memberi kuasa pada hal yang tidak layak mengendalikan hidupmu. Jika kamu ingin otakmu kuat, pikiranmu jernih, dan hidupmu berubah, satu hal harus kamu hentikan mulai hari ini. Mengeluh tentang sesuatu yang bisa kamu perbaiki, dan meratap atas sesuatu yang tidak kamu ubah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa berat masalahmu, tapi seberapa kuat pikiranmu menghadapi semuanya. Penguatan, kesadaran, dan refleksi. Setelah memahami 5 racun yang diam-diam merusak cara berpikirmu, ada satu hal terakhir yang harus kamu miliki agar hidupmu benar-benar berubah, kesadaran dan refleksi. Inilah pondasi yang membuatmu mampu melihat diri sendiri dengan jujur, menilai kembali kebiasaanmu, dan memutus siklus yang selama ini menahanmu di tempat yang sama.
Kesadaran adalah cahaya pertama yang menembus gelapnya kebiasaan buruk. Banyak orang tidak berkembang bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak sadar bahwa diri mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Mereka tidak pernah berhenti untuk menilai bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bereaksi, dan bagaimana mereka menjalani hari demi hari. Tanpa kesadaran, kita menjalani hidup dengan autopilot. Bangun, mengikuti rutinitas, mengulang pola yang sama, lalu tidur kembali. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada evaluasi, tidak ada pertanyaan penting seperti, apa yang sebenarnya sedang kulakukan pada hidupku? Apa yang membuatku stagnan? Apa saja kebiasaan yang melemahkanku? Tantangan apa yang kuhindari hari ini dan mengapa? Berapa banyak keluhan yang kuucapkan, baik di mulut maupun di kepalaku? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini mampu membuka pintu kesadaran yang selama ini tertutup. Dari sinilah perubahan dimulai. Bukan dari motivasi sesaat, bukan dari dorongan emosional, tapi dari kemampuan untuk melihat diri sendiri tanpa topeng. Ketika kamu mulai sadar, racun-racun itu tidak lagi tersembunyi. Kamu mulai melihat tanda-tandanya. Kamu mulai mengenali pola yang berbahaya. Kamu mulai memahami bagaimana otakmu bereaksi. Dan saat itu juga, kamu mendapatkan kendali. Kesadaran membangkitkan pilihan, refleksi membangkitkan tindakan. Gabungan keduanya membangkitkan kekuatan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa kesadaran diri. Tidak ada pertumbuhan yang kuat tanpa refleksi yang jujur. Ketika kamu mulai benar-benar melihat dirimu, kamu tidak lagi mudah terjebak. Kamu mulai mampu berkata tidak pada racun-racun itu. Kamu mulai memilih apa yang baik untuk pikiranmu. Kamu mulai menata ulang hidupmu dari yang berantakan menjadi terarah. Dan ingat satu hal, refleksi bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk mengerti diri sendiri. Kesadaran bukan untuk membuatmu merasa gagal, tetapi untuk membuatmu siap berubah. Hidup yang cerdas, kuat dan jernih tidak datang dari keberuntungan. Ia datang dari orang yang mau melihat dirinya dengan jujur, mengakui kekurangannya, lalu memperbaiki satu persatu tanpa drama. Inilah langkah yang memisahkan mereka yang terbangun dari mereka yang tertidur sepanjang hidup. Harapan dan arah baru. Pada akhirnya, perjalanan memahami 5 racun pikiran ini bukan hanya tentang mengetahui kelemahanmu, tetapi tentang menemukan kembali arah hidupmu. Kamu sudah melihat bagaimana overthinking melemahkan kejelasan, bagaimana informasi sampah mengacaukan fokus, bagaimana lingkungan peremeh menggerus keyakinan, bagaimana menghindari tantangan membuatmu mandek, dan bagaimana kebiasaan mengeluh merusak mentalmu secara perlahan. Tetapi ada satu kebenaran penting yang harus kamu genggam erat. Selama kamu sadar, kamu masih bisa berubah. Tidak peduli seberapa buruk kebiasaanmu selama ini, tidak peduli seberapa jauh kamu tersesat, dan tidak peduli berapa lama racun itu bekerja dalam hidupmu, kemampuan untuk mengubah arah selalu ada di tanganmu. Kerusakan yang terjadi di masa lalu tidak mendikte masa depanmu. Yang menentukan masa depanmu adalah apa yang kamu lakukan mulai hari ini. Setiap kali kamu memilih untuk berhenti berpikir berlebihan, setiap kali kamu memilih informasi yang membangun, setiap kali kamu menjaga jarak dari lingkungan yang meremehkan, setiap kali kamu menghadapi tantangan meski takut, setiap kali kamu menahan keluhan dan mulai mencari solusi, pada saat itu juga kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih kuat. Perubahan tidak harus besar, tidak harus dramatis, tidak harus sempurna. Ia cukup konsisten, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Karena otak yang kuat tidak dibangun dalam semalam. Ia dibentuk dari kebiasaan kecil yang benar, yang terus kamu ulang sampai menjadi karakter. Dan disinilah harapan itu muncul. Kehidupanmu bisa berbeda, pikiranmu bisa lebih jernih, fokusmu bisa lebih tajam, langkahmu bisa lebih mantap. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Mulai hari ini, kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu sudah tahu apa saja yang melemahkanmu, dan kamu sudah tahu apa yang harus kamu hindari. Sekarang tinggal satu hal, memilih jalan baru. Jalan yang lebih tegas, lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih kuat. Hidup akan tetap penuh tantangan. Dunia tidak akan menjadi lebih ringan. Tetapi dengan pikiran yang bersih, kuat, dan terlatih, kamu bukan lagi korban keadaan. Kamu adalah pengendali arah.
Jangan tunggu semuanya sempurna untuk melangkah. Langkah pertamamu mungkin kecil, mungkin goyah, mungkin tidak langsung terasa, tapi setiap langkah tetap berarti. Karena arah baru selalu dimulai dari satu keputusan sederhana. Aku tidak mau hidup seperti kemarin. Pertahankan kesadaranmu, pertajam refleksimu, dan bangun versi terbaik dirimu setiap hari, meski perlahan. Jika kamu terus bergerak, sekecil apapun, masa depanmu akan berubah bentuk. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa hidup yang lebih kuat, lebih cerdas dan lebih damai ternyata selalu menunggu di depan. Kamu hanya perlu berani melangkah ke arahnya.